Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, mati yang dikatakan syahid, meninggal di jalan Allah. Kondisi ini meninggal dunia dalam keadaan terpuji di jalan Allah. Banyak yang mengaitkan bahwa meninggal dunia dalam keadaan syahid yakni ketika sedang di medan perang. Kriteria mati syahid itu banyak, dan semuanya udah dijelasin dalam firman dan hadis Rasulullah. Apa saja kriteria syahid? Dari Abdullah bin Amru bin As, bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Dengan ini, jangan sampai kita memiliki utang piutang sebelum waktunya kita kembali ke hadapan Allah. Kriteria mati syahid, ada berbagai cara agar seorang muslim yang beriman dapat diberikan kehormatan syahid. Nabi Muhammad dalam hadisnya menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup sama pentingnya dengan bagaimana proses kita meninggal dunia. Berikut beberapa kriteria dari mati syahid bagi umat muslim, antara lain. 1. Meninggal karena wabah. Tiada satupun musibah atau penyakit di dunia yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang seperti dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Musibah, wabah atau penyakit yang menyebabkan seseorang meninggal dunia itu artinya mati keadaan syahid atau di jalan Allah. 2. Keadaan tenggelam. Ketika seseorang mengalami tenggelam, orang tersebut kemungkinan akan mengalami sakit tak tertahankan dan penderitaan sebelum meninggal. Seperti studi dalam akademia terkait mati syahid dari pandangan Islam. Ini bisa jadi orang yang tenggelam karena hujan deras, jatuh ke sungai, atau laut. Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang bepergian melalui laut dan mengalami badai hingga menyebabkan orang itu tenggelam, orang tersebut akan dihitung sebagai syuhada di akhirat. Sebaliknya, jika seseorang bepergian melalui laut, sementara diikuti dengan tujuan tidak terpuji, kemudian meninggal, ini tidak termasuk dalam keadaan mati syahid. Kriteria ini dilihat dari niat seorang muslimin tersebut. 3. Sakit perut. Penyakit perut juga berhubungan dengan rasa sakit yang tak nyaman yang dapat menyebabkan kematian. Seseorang yang sakit perut akan mengalami banyak penderitaan. Biasanya ini bisa berlangsung lama sebelum mereka meninggal dunia. Para ulama memberikan contoh diare berat dan penyakit yang mirip dengan kanker perut. Hal ini karena muslim yang mengalami sakit perut kronis dan meninggal dunia digolongkan mati syahid. 4. Penyakit selaput dada. Biasanya ini mengacu pada penyakit pleuritis, yakni peradangan pada selaput paru. Tertulis dalam Riyawat Miratul Manajih, menjelaskan bahwa seseorang dengan penyakit selaput dada akan merasakan sakit luar biasa. Gejalanya seperti demam, batuk, dan rasa sakit pada bagian tulang rusuk. 5. Tertimpa reruntuhan bangunan. Kriteria mati syahid selanjutnya, yakni ketika ada sebuah rumah atau bangunan yang menimpa seseorang dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Ibn Al-Utsaimin berpendapat, jika seseorang meninggal dalam kecelakaan mobil, itu juga dapat dimasukkan dalam kriteria ini. Seseorang meninggal yang disebabkan oleh runtuhnya bangunan, mungkin akan menderita patah tulang, jaringan tubuh robek, kehilangan darah, dan rasa sakit yang parah. Ini menjadi salah satu proses kematian yang menyakitkan secara perlahan. 6. Korban kebakaran. Seseorang yang menjadi korban dari lahapan api menjadi kriteria mati syahid berikutnya. Terbakar di sini bisa ketika kendaraan terbakar, tempat tinggal terbakar, ataupun kompor meledak. Rasa kobaran api yang melahap tubuh akan menimbulkan rasa sakit yang cukup parah dirasakan. Hal ini tergolong dalam keadaan meninggal dunia di jalan Allah. 7. Wanita melahirkan. Wanita yang meninggal dunia saat melahirkan termasuk dalam kriteria mati syahid. Ini tertuang pada hadits utama yang diriwayatkan Rasulullah sebelumnya. Ibnu Qudamah menyebutkan hal ini termasuk dalam keadaan syahid ketika mereka telah suci dimandikan dan didoakan. 8. Membela hartanya. Kriteria mati syahid berikutnya yakni ketika seseorang mempertahankan hartanya dari rebutan orang lain. Ini berupa kejadian dirampok ataupun dicuri dari orang jahat. Barang siapa yang terbunuh saat melindungi hartanya adalah syahid dan dia yang terbunuh saat membela keluarganya, atau darahnya, atau agamanya adalah syahid. Sunan Abu Dawud. Apabila seseorang muslim mempertahankan harta miliknya dalam kebaikan hingga berakibat meninggal dunia, ia akan diganjar dengan pahala mati syahid. 9. Membela agama. Seseorang yang terbunuh di jalan Allah seperti membela agama, termasuk dalam golongan meninggal dunia dalam keadaan syahid.
Adapun hadits tersebut berbunyi, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya maka ia syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmidzi, artinya, ketika mereka tengah berperang atau membela agamanya untuk Allah, ia termasuk dalam keadaan mati syahid. 10. Mati karena hewan. Dari Abu Malik al-Asy'ari ra. Rasulullah bersabda, siapa yang memutuskan berjuang di jalan Allah, lalu meninggal atau gugur, siapa terjatuh meninggal karena dilempar oleh kuda atau untanya, siapa yang disengat serangga, siapa yang meninggal di pembaringannya dengan wajar sesuai kehendak Allah, niscaya ia terhitung mati syahid dan ia berhak mendapat surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Tadi kita udah ngebahas ringkas soal sebab mati syahid, dan tidak harus berjuang dengan peperangan untuk syahid. Semoga video ini bisa jadi bermanfaat dan menambah wawasan, bahwasanya ada banyak cara untuk menjadi syahid. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke saluran kami agar Anda tetap terhubung dengan konten-konten Islami yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.